Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily vlog aku lagi. Hari ini itu aku mau masak cilok buat suguhan lebaran nih teman-teman. Emang videonya sedikit terlambat tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa nonton kegiatan aku pas bikin cilok seperti biasanya ya. So yang penasaran gimana aku masak cilok buat lebaran nanti, bisa tonton video ini sampai akhir. Sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya. Nanti kalau ada video-video baru aku seputar jualan, seputar daily vlog, atau tips buat kalian semuanya, kalian gak akan ketinggalan, tapi akan mendapatkan notifikasinya itu pertama kali ya. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Nah teman-teman, karena hari ini itu aku mau masak beberapa cilok. Kali ini aku akan sepi lagi ya resep cilok aku seperti biasanya yang aku buat. Untuk resep kali ini itu bisa kalian buat ide jualan juga di teras rumah, atau ide jualan di abang-abang gitu teman-teman. Karena aku biasaan aku ya kalau setiap tahun itu bikin cilok. Alhamdulillah ini tuh aku mulai bikin lagi. Ya aku bikinnya nggak terlalu banyak, kisaran 3 kiloan aja. Dan untuk variasinya nanti ada siomay kubis, ada pangsit goreng, ada cilok bulat, dan sekalian ada tahu teman-teman. Jadi semua bahan-bahannya ini udah aku siapin di meja. Nanti aku tinggal masak aja. Untuk tepung terigu, untuk tepung tapioka, terus kemudian daun bawang pre, dan kemudian beberapa bawang yang udah aku kupasin juga. Ini udah aku siapin semuanya ya teman-teman. Terus kemudian langkah pertama yang akan aku kerjakan itu adalah si siomay kubisnya teman-teman. Jadi untuk kubisnya ini tuh kayak kubisnya itu harus dikukus sebentar dulu ya supaya agak lembek. Soalnya nanti kalau nggak dikukus dulu, kamu itu gulungnya itu akan susah banget teman-teman. Dan kemudian adonan itu pada keluar kalau nggak dikukus dulu ya. Tips dari aku, kalau kalian pengen bikin siomay kubis yang cantik dan enak, usahakan kalau ngukus siomay kubisnya itu setengah matangan aja, jangan terlalu mateng. Terus kemudian kamu cari kubis yang segar ya teman-teman pastinya. Dan kemudian jangan cari kubis yang bolong-bolong ya. Jadi nanti siomay kubis kalian itu akan warnanya cakep. Terus kemudian gulungnya juga enak teman-teman. Sambil aku menunggu untuk kubisnya mateng, kali ini aku siapkan untuk bumbu ciloknya alias bumbu adonan cilok. Ya bener banget teman-teman ya. Ini aku sepi lagi untuk bumbu-bumbu cilok teman-teman. Jadi sebenarnya bumbu-bumbu cilok itu simple banget ya. Yang penting yang kalian nggak lupakan itu adalah kaldu bubuk dan garam, kemudian lada bubuk. Itu yang paling membuat cilok kalian itu enak ya. Terus kemudian kalian juga tambahkan daun bawang pre juga supaya aromanya lebih keluar lagi. Nah untuk takarannya, kalau bumbunya itu biasanya aku itu 3 sendok garam, terus kemudian 2 kaldu bubuk Royco, terus kemudian 1 lada bubuk ya teman-teman. Nanti usahakan kalau kalian lebih enak lagi kalian tambahkan kayak sasa gitu, tapi 1 sendok aja. Terus kemudian kalian tambahkan air sedikit, tambahkan bawang. Terus kemudian kayak batangnya daun bawang pre supaya aromanya itu lebih keluar lagi. Terus kemudian kalian blender sampai benar-benar halus. Nah setelah kalian blender benar-benar halus kan, kemudian kalian baru masukkan ke air yang udah aku siapkan di panci tadi. Kemudian biarkan sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Jadi tips dari aku, supaya cilok kalian empuk terus sampai malam, sampai besok ya, usahakan kalian siram dulu pakai air panas untuk tepung terigunya ini. Dan siram air panasnya itu bukan air yang biasa, air mendidih biasa, tapi emang air bumbu yang udah aku racik tadi ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kalian nanti tinggal rasanya itu kurang apa, apakah kurang gurih, kurang asin, tinggal tambahin sedikit. Tapi yang asli kalau kalian udah pakai racikan tadi yang aku udah blender, insya Allah itu racikannya udah pas banget ya kalau buat cilok. Nah ini aku liatin juga untuk penampakan kubisnya kalau udah mateng, setengah matang aja teman-teman. Yang penting bisa digulung sama adonan itu udah cukup. Soalnya nanti akan dikukus lagi sama adonannya ya. Jadi usahakan untuk tetap ada tekstur si kubisnya, usahakan kubisnya jangan terlalu matang atau setengah matang aja, sebentar aja ngukusnya. Karena seperti biasanya kalau aku itu bikin 3 kilo itu ngadoninya 2 kali teman-teman, supaya nanti tetap ya teksturnya tetap sama, terus kemudian rasanya juga tetap sama. Biasanya aku ngadonnya itu beberapa kali, 1,5 kilo dan 1,5 kilo ya. Ya seperti biasanya kalau bumbu kedua udah siap,
Ini aku liatin ketika airnya bener-bener udah mendidih dan aku masukin ke tepung terigu ya teman-teman. Jadi air mendidih yang udah kalian masukkan ke tepung terigu itu kalian aduk-aduk sampai bener-bener merata. Kalau udah merata, kalian baru masukkan 1 butir telur. Mbak Umi Asih, aku alergi telur, gak usah pakai telur bisa. Mbak Umi Asih, telurnya aku pakai 3, 2 boleh ya. Tapi usahakan kalau kalian pengen untungnya lebih banyak, kalian pakai 1 butir telur aja udah cukup, rasanya udah ada amisnya teman-teman ya. Sebenarnya kalau cilok nggak pakai telur itu sayang banget ya teman-teman. Soalnya cilok kalian itu nggak akan pernah mengembang sama sekali. Jadi usahakan kalau bikin cilok itu dikasih telur meskipun 1, supaya nanti ada rasa amisnya. Dan cilok kalian itu pas direbus itu akan mengembang gede banget. Seperti itu ya teman-teman. Dan inilah dia untuk adonan cilok yang aku buat kali ini. Jadi benar-benar harus merata. Setelah semua kalian campurkan, mulai dari telur, tepung tapioka, udah kalian campurkan semuanya, kalian adonin sampai bener-bener dia itu kayak bisa ngebentuk adonan dan gak lengket sama sekali. Itu jadi adonan cilok. Jadi kalian mau bentuk ala view lah, kotak lah, bulat lah, dia tetap oke ya teman-teman. Dan teksturnya tuh gak akan kelembekan. Ingat, untuk takaran airnya yang buat blender sama yang buat siram untuk si tepung terigu itu sama, ngambilnya juga sama ya. Jangan ditambah-tambahkan atau dikurangi supaya nanti pas teksturnya. Nah, kalau udah diadonin seperti ini ya teman-teman, penampakan untuk adonan cilok ya. Kalau udah bikin adonan seperti ini tuh udah kalian mau ngebentuk seperti apa, kalian kreasiin seperti apa, insya Allah ciloknya itu rasanya mantep. Dan kalau dimasak itu cepet, gak pakai lama, dan pastinya nggak bantet dan dalamnya pasti mateng ya. Jadi emang banyak banget kalau kreasi cilok itu sebenarnya. Kalau mau dicari-cari lebih detail, itu kalian bisa buat bakso aci, bisa buat diisi sosis, diisi gaji, diisi ayam suwir, dibuat gorengan. Udah banyak banget teman-teman ya. Tapi aku emang kreasinya itu yang biasanya aku jual di teras rumah. Ada siomay kubis, ada pangsit, ada tahu, ada cilok, terus kemudian juga ada beberapa gorengan-gorengan lainnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi terserah kalian, kalau pengen adonannya itu dikreasiin lebih banyak lagi tuh boleh ya, tergantung kalian tuh gimana kreasiinnya. Tapi yang penting kalian udah bisa bikin adonannya dulu ya teman-teman ya. Jadi tips dari aku dari awal tadi sampai akhir, semoga teman-teman di rumah yang pengen sama-sama jualan cilok seperti aku atau bikin cilok buat anak-anaknya di rumah atau keluarga, semoga bisa ya. Yap, kembali lagi ke video awal, karena ini tuh buat suguhan lebaran. Itu aku bikinnya nanti malamnya itu takbir. Aku bikinnya itu kisaran jam 1 siang teman-teman. Jadi insya Allah besok aku itu masaknya jam 3-an pagi sambil masak buat ambengan, buat apa itu namanya, dibawa ke musola paginya sholat id, itu baru aku masak ya. Jadi aman banget. Nanti untuk yang ditaruh kulkas itu bagian kubisnya aja sama pangsitnya. Kalau buat cilok sama tahunya nggak usah ditaruh kulkas, nggak apa-apa, dia tetap aman dan nggak kecut sama sekali. Nah selanjutnya, kalau adonan cilok semuanya udah selesai, ini aku tadi ambil adonan cilok tadi ya, beberapa sendok teman-teman. Kalau nggak salah aku ambilnya itu 10 sendokan. Terus kemudian aku tambahkan daun bawang pre, terus kemudian air dan kaldu bubuk. Ini tuh buat adonan siomay pangsit ya. Jadi kalau untuk siomay pangsit ini aku usahakan banget dia tuh teksturnya lebih lembek dari yang lainnya. Soalnya kalau kalian tahu untuk siomay itu sebenarnya teksturnya tuh dia lembut dan enggak keras teman-teman. Jadi dia tuh lembek, terus kemudian ditambahkan daun bawang pre itu supaya aromanya lebih keluar lagi, lebih enak lagi, seperti itu teman-teman. Jadi aku kalau bikin siomay itu ya usahakan seperti ini teksturnya ya. Jadi kayak ada ayamnya, padahal tuh nggak pakai ayam sama sekali. Jadi adonan yang sama aku tambahkan air biasa ya, bukan air yang dingin es, bukan air yang hangat, bukan, tapi air biasa. Aku tambahkan, aku ulenin lagi, terus kemudian sampai jadi teksturnya seperti ini gitu teman-teman. Jadi membuat adonan siomay itu mudah kok ya. Yang penting adonan awalnya tetap sama. Tepung terigunya kalian siram pakai air panas seperti itu. Setelah adonannya semua siap, ini aku langsung buat untuk siomay pangsitnya. Rencana aku sebenarnya pengen buat siomay pangsitnya itu hanya digoreng aja, nggak ada yang dikukus. Karena emang aku itu kalau biasanya mengejar sholat Idul Fitri itu ya, itu mengejar waktu teman-teman ya. Makanya aku tuh masaknya jam 3-an pagi, nanti dibantuin makku sama adik aku juga. Terus kemudian nanti sambalnya juga udah siap, tinggal nanti aku masak aja, tinggal goreng-goreng,
tinggal ngerebus, tinggal ngukus gitu ya. Kalau untuk siomay pangsit ini tuh harus misahin satu persatu teman-teman. Kalau buat siomay pangsit kukus loh ya, soalnya emang dia tuh lengket. Emang udah berbagai cara dicari-cari, udah dikasih minyak, udah dikasih semprotan, itu udah mendingan. Tapi tetap kita misahinnya itu satu-satu supaya dia tuh lebih cakep. Seperti itu ya. Ya, seperti inilah kegiatan aku kalau mendekati besoknya lebaran ya. Ya sibuk masak cilok. Bukan masak jajanan lebaran, bukan. Tapi ini masak suguhan lebaran cilok ya teman-teman ya. Malah dia tuh bikinnya dadakan gitu, seperti ini. Yap, inilah dia untuk percilokan aku untuk suguhan lebaran nanti ya. Masya Allah tabarakallah. Emang videonya sedikit terlambat, maaf banget. Soalnya emang saking sibuknya sejarah, kesana kemari bersilaturahmi. Dan ini alhamdulillah sudah siap buat isi suara, buat dubbing ya. Semoga teman-teman di rumah selalu terhibur dengan video-video aku yang seperti ini, daily vlog aku. Dan pastinya aku akan update terus ya untuk kegiatan aku pas lebaran nanti. Nah, untuk teman-teman kalau ada yang bingung sama sambal kacangnya, ini nanti aku resepnya aku tulis lagi ya untuk sambal kacangnya ya, supaya nanti teman-teman di rumah itu bisa praktekin untuk si sambal kacangnya ini. Karena emang sambal kacangnya itu sangat mudah banget, tinggal kalian kasih bumbu-bumbu aja, kacangnya kalian blender, udah gitu aja teman-teman. Nanti untuk tingkat kekentalannya ya, kalian gak usah tambahkan tepung ya, usahakan original kacang aja, itu rasanya enak banget. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini. Terus kemudian jangan lupa di like dan di share, dan pastinya jangan lupa subscribe loh ya, supaya nanti gak ketinggalan tips dari aku atau ide-ide jualan dari aku teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, nanti kalau ada pertanyaan seputar cilok, seputar adonan cilok, kalian boleh komentar di bawah, nanti akan aku jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.